Jadi kalau saya marah, saya lawan, dia nggak masalah. Jadi kita perang, ribut, ribut. Kalau dulu enggak. Saya waktu masih percaya Yesus, saya kalau marah itu saya lebih baik diam. Saya berdoa. Tidak seperti saya waktu ke gereja. Saya menerima firman, seperti hidup gitu. Ada firman yang dibagikan gitu loh. Saya pikir seperti itu, tapi nggak ada. Saya pengajian bacanya ya surat-surat gitu, tapi nggak ada penjelasan. Beda lah, beda dengan kita yang Kristen, beda banget. Saat sholat, saat saya ngikut pengajian, tidak ada damai sejahtera. Bayangin ibu-ibu, bapak-bapak, saya itu sempat berpikiran di pengajian itu, saya mengantar anak-anak saya mengaji di masjid. Sampai saya ikut kegiatannya, sampai saya aktif, sampai saya berpikir ingin membuat pengajian anak-anak seperti sekolah minggu. Suami berkata, kita harus seiman, kamu harus sholat, kamu harus ngaji, belajar ngaji. Saya itu entah karena tidak mau ribut, ya sudahlah, karena mikir anak masih kecil-kecil, berusaha untuk ikut, ya sudahlah, jalani saja, mengikuti. Tapi ada rasa di hati nggak damai sejahtera. Coba bayangin. Terus akhirnya di pengajian itu nggak ada meja untuk mengaji, untuk menaruh buku supaya anak-anak nyaman duduk, ada meja. Saya menyumbang meja. Jadi kepikiran saya kalau nanti mereka pinter ngaji atau ada satu ayat hafalan, mereka harus diberi hadiah. Secara tanpa saya sadari, saya itu bukan saya lagi. Saya berubah. Saya bukan menjadi lebih baik. Kalau dulu suami saya marah, saya diam. Saya nggak mau bicara, saya nggak ngelawan. Waktu saya belum ikut, saya berantem. Tapi saya diam, dimarahin saya diam. Salib saya dipatahin, saya diam. Ya sudah, saya hamil dimarahin, saya diam. Itu yang saya rasain. Saya itu bukan sayang dulu. Setelah saya masuk ikut suami, saya disayang. Kalau suami marah, saya melawan. Saya merasa sudah nggak ada kasih lagi di dalam hati saya. Jadi saya nggak dapat apa-apa. Kalau menurut saya nggak dapat apa-apa di situ. Seperti garing, kosong. Seperti robot. Saya langsung sujud. Saya langsung sujud di situ. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Saya bertobat, Tuhan. Saya mau kembali kepada Tuhan. Anak saya laki-laki namanya Frankie. Dia selalu ikut kita ke gereja. Dia juga tadinya nggak kenal Tuhan. Setelah kita bertobat semua, anak saya bertobat semua ke gereja, teman anak saya SMA, itu yang namanya Frankie agamanya Buddha, sama Devian itu agamanya Buddha. Itu ikut anak saya semua. Dia bilang, Cak, gue suka sama lu gitu. Tapi kamu harus dibaptis gitu. Kamu harus satu keyakinan. Akhirnya dia dibaptis sama Devian temannya itu. Dibaptis semua. Padahal mamahnya nggak kasih. Tapi dia bilang, enggak, saya mau baptis gitu. Akhirnya mereka ke gereja. Dia pergi mengatakan bahwa kita sudah nggak satu akidah. Bahwa saya meninggalkan kalian untuk Tuhannya. Ya nggak apa-apa gitu. Dan dia bilang, semua saya kasih sama kamu. Rumah, mobil gitu. Tapi anak saya kasih sama kamu. Saya nggak perkarain. Dia bilang gitu. Tapi iman saya nggak mau kasih ke kamu. Cuman itu bilangnya.
sama saya gitu. Ya, selama perjalanan hidup kami, padahal suami sering sakit ya, sering sakit asam urat. Terus saya doain sembuh pakai minyak urapan. Selalu kalau dia sakit nih, doain aku kakinya. Akhirnya sembuh. Terus DBD 2 kali, saya kasih perjamuan, sembuh. Bukan sembuh sih, trombositnya nggak turun gitu. Jadi sebenarnya suami sudah merasakan sih, tapi dia setia sama Tuhan ya. Ya nggak apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kesaksian yang akan saudara dan saudara dengar cuplikan tadi merupakan sebuah kesaksian yang luar biasa. Mereka tidak peduli dengan penghidupan mereka. Mereka hanya peduli bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang harus mereka percayai, yang harus mereka ikuti. Mereka tidak mau mengikuti Allah lain. Karena mereka sudah merasakan bahwa ketika mereka meninggalkan Yesus, penderitaan, kesukaran, kehilangan damai sejahtera. Tetapi ketika mereka ikut Yesus, mereka mendapatkan kenyamanan, kedamaian, dan sukacita meskipun daging mereka menderita. Nah, inilah sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus, bahwa setiap orang yang mau mengikut aku harus memikul salib, rela menderita. Karena kamu dipanggil bukan saja untuk percaya, melainkan untuk menderita bagi dia. Saudara, meskipun dia diancam untuk ditinggalkan oleh suami, dia nggak peduli. Bagi dia adalah tetap mengasihi suaminya. Bagi dia tetap mencintai suaminya. Tetap dia menunjukkan bagaimana ajaran-ajaran kasih dan cinta keluarga serta hukum-hukum pernikahan dalam kekristenan. Luar biasa saudara-saudara, ia dapat memenangkan semua anak-anaknya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan saudara ikuti tayangan kami atau kesaksian kami berikut ini, dan kami berdoa kiranya sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan pembangunan gedung gereja dan pusat pelayanan penginjilan di kota kami, Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuan di nomor rekening yang tertera di atas ini. Setiap bantuannya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tinggal saya di Tangerang. Saya seorang ibu yang dulunya itu loh, saya sebenarnya aslinya Kristen. Aslinya saya Kristen. Saya itu Kristen yang dulu itu yang bukan nggak mengenal Alkitab. Saya sangat mengenal Alkitab. Saya itu tahu semua. Saya dulunya saya menjalani sering ibadah yang rutin di rumah penyembahan. Seperti saya itu kalau dilihat sudah sangat dalam. Tapi akhirnya jatuh. Saya mengenal seorang laki-laki yang berbeda keyakinan. Saya pikir nggak masalah gitu. Awalnya saya pikir tidak masalah. Ya siapa tahu kita bisa seiman gitu. Tapi berjalannya waktu saya menikah dengan suami, perjalanan segitu panjangnya saya malah yang terbawa. Karena lahir anak-anak. Kemudian suami berkata, kita harus seiman, kamu harus sholat, kamu harus ngaji, belajar ngaji. Saya itu entah karena tidak mau ribut, ya sudahlah, karena mikir anak masih kecil-kecil, berusaha untuk ikut, ya sudahlah, jalani saja. Berjalan waktu saya mengikuti, tapi ada rasa di hati nggak damai sejahtera. Saat sholat, saat saya ngikut pengajian, tidak ada damai sejahtera. Bayangin ibu-ibu, bapak-bapak,
saya itu sempat berpikiran di pengajian itu, saya mengantar anak-anak saya mengaji di masjid. Sampai saya ikut kegiatannya, sampai saya aktif, sampai saya berpikir ingin membuat pengajian anak-anak seperti sekolah minggu. Coba bayangin. Terus akhirnya di pengajian itu nggak ada meja untuk mengaji, untuk menaruh buku, supaya anak-anak nyaman duduk, ada meja. Saya menyumbang meja. Jadi kepikiran saya kalau nanti mereka pinter ngaji atau ada satu ayat hafalan, mereka harus diberi hadiah. Seperti sekolah minggu. Saya sampai bercita-cita seperti itu. Dan saya itu sampai berpikiran beli buku-buku cerita untuk mereka. Cerita tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang nabi-nabi lainnya gitu. Sampai kepikiran seperti itu. Dan itu disetujui sama ibu-ibu pengajian. Sampai seperti itu saya. Luar biasa ya. Dari yang mengenal Yesus sangat dekat, sangat fanatik, sampai jatuh. Awalnya nyaman sekali. Setelah ikut suami, seperti disayang, dibeliin sejadah yang bagus, dibeliin mukena yang bagus, seperti saya itu disambut bahagia. Tapi secara tanpa saya sadari, saya itu bukan saya lagi. Saya berubah. Saya bukan menjadi lebih baik. Kalau dulu suami saya marah, saya diam. Saya nggak mau bicara, saya nggak ngelawan. Waktu saya belum ikut, saya berantem. Tapi saya diam, dimarahin saya diam. Salib saya dipatahin, saya diam. Ya sudah, saya hamil dimarahin, saya diam. Itu yang saya rasain. Saya itu bukan sayang dulu. Setelah saya masuk ikut suami, saya disayang. Kalau suami marah, saya melawan. Saya merasa sudah nggak ada kasih lagi di dalam hati saya. Kehidupan saya berubah 180 derajat. Saya merasa saya nggak mengenal diri saya. Saat itu saya masih santai. Suami saya berantem, kita berdebat biasa. Marah, suami saya marah. Jadi kalau saya marah, saya lawan, dia nggak masalah. Jadi kita perang, ribut. Kalau dulu enggak. Saya waktu masih percaya Yesus, saya kalau marah itu saya lebih baik diam. Saya berdoa. Saya seorang ibu yang dulunya bekerja. Setelah menikah saya nggak bekerja. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya minta sama Tuhan, cukupkan saya. Gaji yang saya terima, berikan kepada suami saya. Supaya hidup kami cukup. Itu terjawab. Tapi kenapa saya, setelah apa yang saya minta dikasih, tapi justru saya mengikuti suami. Karena saya di situ saya nggak mau ribut, nggak mau setiap hari seperti rumah saya seperti kapal pecah. Kita nggak bisa nggak seiman, gini. Ya sudahlah, saya ikut gitu. Berjalan waktu, saya ngikuti sholat, setiap habis sholat saya selalu nangis. Tapi saya nggak tahu apa yang saya nangisin. Setiap ikut pengajian, garing. Saya nggak tahu apa yang saya jalanin. Hidup saya nggak tahu apa yang saya jalanin gitu. Seperti kosong. Seperti saya robot yang lagi dimainin pakai baterai.
Bu, besok pengajian, iya. Bu, besok pengajian ke sini, iya. Bu, ntar saya jemput pengajian, iya. Gitu. Jadi nggak nggak ada yang saya terima. Terus saya ngerasa selama ngikut mereka itu tidak seperti saya waktu ke gereja. Saya menerima firman seperti hidup gitu. Ada firman yang dibagikan gitu loh. Saya pikir seperti itu, tapi nggak ada. Saya pengajian bacanya ya surat-surat gitu, tapi nggak ada penjelasan. Beda dengan kita yang Kristen, beda banget. Jadi saya nggak dapat apa-apa. Kalau menurut saya nggak dapat apa-apa di situ. Seperti garing, kosong, seperti robot. Tapi kalau mereka menjalani, kalau bisa menjalani, saya juga bingung. Tapi kalau saya nggak bisa banget gitu. Jadi saat saya berjalan bertahun-tahun, tapi tetap aja yang namanya sholat itu, saya itu nangis. Dan sholat itu, kenapa saya nggak bisa, kan dikasih bacaannya sholat, tapi saya nggak mau baca itu. Saya belajar bacaan sholat, tapi saya nggak bisa bacaan itu. Setiap kali saya mau baca, saya selalu mau bacanya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Masa sholat bacanya seperti itu gitu? Kan bingung ya, gerakannya seperti itu, tapi saya baca Bapa kami gitu di dalam hati. Jadi benar-benar nggak buat saya, Tuhan nggak buat saya ke sana. Satu kali saya sakit lambung, masuk rumah sakit 3 hari. Saya masih nggak sadar kalau Tuhan itu marah sama saya. Saya menderita, saya nggak tahu hidup saya. Setelah itu anak saya kecelakaan. Anak saya yang pertama kecelakaan, bibirnya sobek, giginya pecah. Itu pun masih saya nggak peka, masih saya nggak tahu. Kemudian anak saya yang kedua, kecelakaan lagi. Masih nggak apa-apa, masih aman. Sampai akhirnya anak saya kecelakaan lagi, ditabrak sampai matanya seperti telur ayam kampung. Satu telur ayam kampung, yang satu pelipisnya sobek. Itu saya baru sadar. Sapam security ke rumah kami. Permisi Bapak Ibu. Iya, apa Bapak Ibu yang punya anak cantik ya? Ada apa ya? Anak Ibu kecelakaan, sekarang ada di klinik. Saya ke klinik. Saya marah sama yang nabrak. Saya bilang, goblok lu ya. Naik motor lu nggak bisa pelan-pelan di dalam komplek. Saya marah sekali. Saya peluk anak saya. Terus susternya bilang, Ibu lebih baik dibawa ke Siloam sebelum terlambat. Dan jangan lupa, jangan sampai muntah. Saya takut sekali.
Saya hanya ingat Tuhan pada saat itu. Saya bilang sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya gendong anak saya. Saya nyanyiin lagu Yesus jamah kenapa hidupku dan beri damai di hatiku. Saya cuma nyanyi itu. Saya punya minyak urapan. Saya dulu ke gereja Tiberias. Dan saya masih menyimpan minyak urapan yang sudah lama sekali. Yang saya sudah lupakan. Saya ambil minyak itu berdebu. Sudah berdebu. Saya ulas. Saya olesin di kepalanya. Saya sambil nyanyi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi anak saya. Ampuni saya Tuhan Yesus. Saya salah. Saya salah Tuhan. Saya cuma bisa seperti itu. Saya berdosa. Tuhan jangan marah sama saya. Lindungi anak saya Tuhan. Sampai saya bisikin di telinga anak saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kamu baik-baik saja ya anakku. Sampai suami saya marah. Kamu apa-apaan sih? Saya nggak jawab. Saya nggak jawab sepatah kata pun. Sampai di perjalanan suami saya masih ngomong. Nanti kalau anak kita sudah sembuh, sudah di rumah sakit, kita tuntut yang nabrak. Saya bilang, enggak, saya nggak mau nuntut. Saya nggak mau nuntut. Kalau anak saya sembuh, saya ampuni dia. Saya ampuni mereka. Yang penting anak saya sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan anak saya. Sudah cukup. Akhirnya sampai di Siloam. Sampai di Siloam, saya nangis. Saya bilang, dok, anak saya kecelakaan. Sampai kaget itu dokter. Oh iya, pelipisnya sobek dok gitu. Oh ini harus pakai dokter ahli bedah. Saya kaget. Sampai segitunya tah. Iya bu, ini harus dijahit. Oh gitu ya. Karena kulitnya udah lepas. Kalau nggak dijahit, dia nggak bagus. Oh, tapi kulitnya masih ada, dia bilang. Oh iya, nanti saya kasih dokter yang bagus ya, Bu, katanya. Karena anak ibu perempuan. Oh iya dok, makasih. Saya bilang gitu. Akhirnya saya tunggu dokter itu datang. Dokter itu bilang, saya jahit dulu ya Bu. Iya dok, gitu. Saya sambil pegang anak saya sambil nangis. Terus saya sambil berdoa. Terus pas dokter itu selesai jahit, Bu, anak ibu harus diperiksa otaknya. Aduh, saya nangis banget. Saya takut sekali. Kenapa ya dok? Gitu. Ya takut terjadi sesuatu karena kena benturan. Gitu. Oh gitu ya dok ya. Iya. Saya tinggal dulu ya Bu. Nanti biar ditanganin sama dokter jaga untuk periksa ke masuk ke ruang periksa otak. Saya langsung sujud. Saya langsung sujud di situ. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Saya bertobat Tuhan. Saya mau kembali kepada Tuhan. Hanya satu Tuhan permintaan saya. Selamatkan anak saya. Sembuhkan anak saya. Jangan terjadi apa-apa terhadap anak saya. Saya butuh kasih sayang-Mu Tuhan. Butuh jamahan-Mu. Butuh tangan-Mu Tuhan. Saya mohon. Akhirnya suami saya melihat saya seperti itu. Dia marah. Kamu itu ya.
Baru diuji segitu aja, kamu udah murtad. Udah kembali lagi. Kamu tahu nggak, Ibrahim aja anaknya disuruh dikorbanin. Ibrahim siap. Saya bilang gini, saya bukan Ibrahim, Pi. Saya Lisnawati. Saya cuma manusia biasa. Ibrahim juga manusia biasa. Ya, enggak. Ibrahim atau Abraham itu, dia imannya lebih besar daripada saya. Saya nggak ada apa-apanya. Saya nggak sanggup, saya bilang gitu. Mulai nanti, kalau anak saya sembuh, saya langsung berucap, saya mau ke gereja. Saya mau ketemu Tuhan saya, mau ketemu Tuhan Yesus Kristus. Terserah kalau kayak gitu. Yang penting kalau udah kayak gitu, ya kita selesai gitu. Nanti kita bicara lagi di rumah setelah anak kita sembuh. Dia bilang gitu. Bapak Ibu tahu perasaan saat itu. Saya berkecamuk. Antara saya ditinggalkan, antara dia pergi dari rumah, antara saya harus bercerai. Banyak sekali. Banyak yang saya pikir. Saya nggak pikir lagi bagaimana anak-anak saya. Akhirnya masuklah ke ruang otak, periksa. Kemudian saya berdoa lagi. Begitu anak saya masuk, saya berdoa. Anak saya nangis. Mau ditemenin mami. Finan takut. Gak boleh, maminya gak boleh masuk, katanya. Percaya ya, kamu sembuh. Kamu gak apa-apa. Tuhan Yesus bersama Finan. Anak mami harus kuat. Terus dia nangis. Iya, Mi. Akhirnya dia masuk. Saya di luar. Saya berdoa. Saya cuma berdoa. Tuhan, saya cuma butuh kabar baik. Saya nggak mau kabar apapun, Tuhan. Kabar baik, sukacita dari anak saya. Untuk anak saya. Vinanda Cecilia Suproto. Saya bilang, saya sebutin nama saya. Setelah itu keluar, hasilnya dikasihkan ke dokter. Terus dokter bilang, Bu, nggak apa-apa, anaknya otaknya baik-baik aja. Oh gitu ya dok, aduh puji Tuhan, saya bilang gitu. Ya bersyukur ya Bu, katanya. Iya, akhirnya setelah tahu nggak apa-apa, terus suami saya bilang, anak saya dirawat nggak dok gitu. Enggak Pak, nggak usah dirawat, anak Bapak baik-baik aja. Sudah dijahit, udah beres, tinggal tebus obatnya aja, dia bilang. Terus diminum, terus diolesin, itunya supaya kempes. Tambah dikompres ya Pak, pakai salep ininya gitu. Pokoknya diatur begitu. Akhirnya suami saya tuh pegang tangan anak saya. Anak saya diam aja. Sebelum suami saya pegang duluan. Finan sehat. Nggak apa-apa. Mami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Tapi anak saya diam aja. Nggak ngomong. Saat suami saya pegang tangannya, tapi suami saya nggak berkata-kata. Suami saya dia pegang tangannya lama sekali. Entah apa yang dia ucapkan di hatinya, saya nggak tahu. Tiba-tiba anak saya menangis. Keluar air mata. Seperti ada kontak batin. Akhirnya suami saya bilang, ya udah kita pulang. Diselesaikan pulang. Suami saya diam aja di jalan. Cuman pegangin anaknya. Sampai di rumah, dia nangis.
saya akan kehilangan anak saya. Terus saya bilang, kehilangan kenapa? Kalau kamu pindah agama, kembali lagi ke Kristen, saya pasti kehilangan anak-anak saya. Saya bilang, enggak, biar gimana dia anak-anak kamu. Saya pasti kehilangan. Dia bilang gitu. Karena saya tidak bisa bercerai sama kamu. Dan saya tidak mau memisahkan kamu sama anak-anak kamu. Memang, dia bilang, cinta saya lebih besar sama kamu. Sayang saya sama kamu besar. Tapi sayang saya sama Allah lebih besar. Dia ngomong begitu. Saya pasti akan tinggalkan kalian. Saya diam. Saya diam gak berkata-kata. Terserah kamu, saya akhirnya ngomong. Tapi saya percaya, dia bilang, kita masih punya waktu untuk memikirkan itu. Katanya. Kamu harus mikirin anak-anak. Terus saya bilang, ini sudah saya pikirin, Pi, buat anak-anak saya. Saya nggak mau di antara saya ada yang meninggal. Saya nggak mau di antara saya ada yang diambil sama Tuhan. Terus dia bilang, kenapa Tuhan kamu seperti itu? Bukan, Tuhan saya bukan seperti itu. Tuhan saya baik. Dia cuma nggak mau kehilangan anaknya. Apa yang dia punya gak akan dia lepaskan. Seperti kita orang tua. Seperti kita mempunyai sesuatu apapun. Tentu kita gak akan lepasin anak kita. Dia diam. Akhirnya dia merenung. Ya sudah, kita coba aja. Berjalan waktu, kita menjalani agama masing-masing. Saya menjalani kehidupan yang masing-masing. Ibadah masing-masing. Tapi dia masih mau antar ke gereja kadang. Kalau sholat di masjid, saya menunggu di luar. Seperti itu berjalan waktu. Sudah nggak ada sholat jamaah. Anak saya sudah nggak mengaji. Saya sudah nggak mengantar ke masjid untuk pengajian. Saya sudah putuskan untuk tidak ikut pengajian ibu-ibu lagi. Berjalan waktu, akhirnya ibu-ibu komplek itu tahu kalau saya sudah pindah agama. Dan mereka bertanya, Ibu, udah kembali ke Kristen ya? Iya, saya bilang gitu. Kenapa? Gitu. Gak apa-apa. Saya nggak mau terjadi apa-apa. Saya mau kembali aja. Saya sepertinya nyaman di agama saya yang lama. Oh gitu ya. Saya itu dulu waktu ikut suami, kondisi keuangan kami tidak terlalu baik. Keadaan kami biasa-biasa aja. Waktu kami masih Kristen, saya masih Kristen, kondisi kami lumayan baik. Lumayan baik artinya dari kami yang ngontrak rumah petakan menjadi kontrak rumah yang lebih baik, menjadi yang punya rumah, menjadi yang penghasilan suami saya yang tadinya hanya minim, bertambah. Kalau suami mungkin berbicara itu kebetulan, bukan berkat, bukan Tuhan kamu yang kasih, itu kebetulan. Memang saya bekerja seperti itu. Ya, kalau saya
di dunia ini semua terjadi bukan kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Tuhan kasih berkat berbagai macam, kesehatan, kelimpahan, iman yang kuat, pelayanan, banyak macam lah Tuhan kasih berkat. Jadi saya ngerasa seperti itu. Tapi saat saya ikut suami, kondisi kami berangsur-angsur mulai tidak baik. Saya mulai jualan sayur matang, saya mulai jualan air galon, saya mulai kalau menurut saya nggak lazim gitu. Saya harus datang ke satu rumah menanyakan, Bu, mau beli makanan. Saya nggak pernah saya lakukan. Yang dulu saya bekerja. Jadi menurut saya itu bukan saya. Bapak di surga mungkin melihat saya. Kasihan. Tapi itu pilihan saya pada saat itu. Akhirnya saya sadar. Setelah saya kembali ke agama saya sadar. Tuhan sedang menegur saya. Tuhan sedang mengajar saya. Tuhan mengasihi saya. Minta saya kembali. Kamu harus peka. Bahwa saya mengasihi kamu. Aku Bapakmu. Sayang sama kamu. Aku gak mau melihat kamu sengsara. Akhirnya ekonomi kami, karena saya Kristen, ekonomi kami diperbaiki. Sedikit demi sedikit Tuhan perbaiki. Dan itu juga menurut saya itu bukan kebetulan. Sungguh segala sesuatu apa yang terjadi sama saya, sama anak-anak saya, itu bukan kebetulan. Itu pemeliharaan Tuhan. Anak saya sehat. Itu pemeliharaan Tuhan. Saat saya Muslim, saat saya ikut suami, anak saya nomor 2 laki-laki. Yang laki-laki, kalau nggak sakit muntaber, step. Coba bayangin, kalau nggak tipes, akhir jadi step, muntaber, sampai masuk rumah sakit. Itu pun saya nggak sadar ditegur sama Tuhan. Sampai anak saya kurus, yang laki-laki. Itu aja saya nggak sadar. Nggak peka. Padahal saya dulu pernah deket sama dia. Tapi kenapa saya nggak peka? Bodoh. Setiap perubahan buat saya, segala sesuatu yang berubah buat saya, seperti anak saya yang tadinya kurus, sekarang gemuk, itu anugerah. Itu Tuhan yang memberi. Setiap apapun yang terjadi sama saya, dari anak saya yang nggak bisa baca, kemudian sampai bisa baca, sampai pintar, itu pun anugerah. Itu bukan kebetulan. Apa yang saya terima itu bukan kebetulan. Bukan saya menilai berkat Tuhan itu selalu uang atau selalu kesehatan. Enggak, banyak. Jadi saya itu berpikirnya seperti itu. Saya bilang sama suami saya selalu bilang itu kebetulan.
bukan karena Tuhan kamu. Selalu bilangnya kebetulan. Saya nggak pernah nerima kalau itu kebetulan. Kalau saya menerimanya itu anugerah. Anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan. Jadi saya pikir kalau suami saya selalu bilang, itu kebetulan, kebetulan, kebetulan. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau menurut kamu itu kebetulan. Tapi saya bukan. Itu bukan kebetulan. Karena saya itu setiap proses-proses Tuhan saya renungin. Saya merenungi setiap proses Tuhan, kenapa? Kok ada perubahan gitu. Setiap kebaikan Tuhan itu saya rasain banget. Apapun yang berubah bagi saya sedikit pun, itu Tuhan gitu. Kalau saya hari ini sehat-sehat aja, baik-baik saja, itu karena Tuhan, bukan karena kebetulan, bukan karena saya makan yang baik, enggak. Saya itu semua dipelihara. Kalau saya hari ini bisa seperti ini, itu karena Tuhan. Saya selalu seperti itu. Kalau berjalannya waktu, saya setelah bertobat, saya ke gereja sama anak-anak saya rame-rame. Saya selalu minta untuk diantar. Minta diantar sama suami. Nggak bisa. Jadi saya harus naik Grab. Jadi uang yang dia berikan kepada saya setiap bulannya harus saya sisihkan untuk ongkos Grab. Untuk ongkos naik Grab. Karena Grab mobil harus rame-rame. Dari naik angkot, naik ojek. Bayangin saya ke gereja itu nggak mudah. Saya harus jalan dulu ke depan. Terus naik ojek. Sampai ketemu jalan besar, saya baru naik angkot. Naik angkot, terus berhenti, terus naik angkot lagi. Akhir berjalannya waktu dengan adanya Grab, kita sewa Grab. Sewa Grab itu kita pakai pakai sistem bonus diskon. Kita cari selalu diskon. Kita download Grab Car. Anak-anak semua download di HP. Saya download, jadi cari yang ada diskon, nungguin diskon. Jadi ada temen anak saya laki-laki namanya Frankie. Dia selalu ikut kita ke gereja. Dia juga tadinya nggak kenal Tuhan. Setelah kita bertobat semua, anak saya bertobat semua ke gereja, teman anak saya SMA, itu yang namanya Frankie agamanya Buddha, sama Devian itu agamanya Buddha. Itu ikut anak saya semua. Dia bilang, Cak, gue suka sama lu gitu. Tapi kamu harus dibaptis gitu. Kamu harus satu keyakinan. Akhirnya dia dibaptis sama Devian temannya itu. Dibaptis semua. Padahal mamahnya nggak kasih. Tapi dia bilang, enggak saya mau baptis gitu. Akhirnya mereka ke gereja. Bareng sama kita. Coba bayangin. Untuk ke gereja aja kita patungan. Patungan. Mereka manggil saya Mami. Mi, kita gereja ya hari ini? Iya, gereja. Devian ke rumah ya? Iya. Frankie juga ke rumah ya, Mi? Iya. Jadi gereja itu patungan. Mi kita naik Grab cari diskonan ini. Oh segini Mi, ya udah kita patungan segini ya Mi, gini. Ntar pulang dari gereja kita makan ini aja Mi, makan ini kita patungan lagi gitu. Coba bayangin seperti itu deh, gitu. Sampai seperti itu gitu. Sukacitanya kita. Terus akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya itu capek naik Grab. Harus cari-cari diskonan. Saya nggak tahu sampai kapan ini begini. Akhirnya Tuhan kasih saya kendaraan, kasih saya mobil, saya nabung. Di gereja itu ada khotbah begini, ada seorang pensiunan polisi. Pensiunan polisi itu bilangnya seperti ini, dia mau ke Israel, tapi uangnya nggak cukup. Terus kata pendeta bilang, perkatakan firman itu hidup, kata dia bilang. Dikasihlah ayat dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepadaku, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi gitu. Nah, si ibu polisi itu selalu baca ayat itu, memperkatakan itu kayak orang hafalan, kata dia. Saya seperti orang hafalan anak SD, katanya. Saya baca terus itu ayat.
Lagi masak, saya ngomong. Saya lagi nyuci piring, saya ngomong, katanya. Pokoknya dalam suasana apapun, saya perkatakan itu terus, gitu. Saya imani terus, gitu. Mau tidur, saya ngomongin, dia bilang. Dia kesaksian di gereja. Terus saya bilang, Ica, Mami mau lo ke Israel, gitu. Mau lo kayak ibu itu. Mami pengen coba, gitu. Pengen praktekin, gitu. Akhirnya, saya praktekin tuh. Saya perkatakan, Cak, ayatnya dicatat ya, pasal berapa? Iya, Mi, gitu. Dicatatlah sama dia. Terus saya hafalin kayak anak TK loh, saya kayak anak SD. Saya hafalin. Akhirnya saya hafal lah, sampai hari ini saya hafal. Jadi setelah itu saya hafalin. Ibu itu bilang katanya, saya bisa ke Israel, bayangin gaji pensiunan suami saya itu cuma 3 juta katanya. Kehidupan saya itu banyak katanya. Buat kami berdua gitu. Jadi kalau untuk kita mah pakai hasil kita, itu kayaknya mah mustahil deh, katanya dia bilang. Kalau untuk pergi ke Israel, dia bilang gitu. Jadi dia perkatakan firman, dia ambil setiap kali dia ke ATM, itu dia ambil 500.000 untuk biaya hidup. Memang nggak diambil semua, kata dia. Dia cicil, setiap ambil cicil, dia bilang. Dia ambil itu 500.000. Terus dia nggak pernah berhitung uang itu ada atau enggak. Dia nggak pernah pikirin. Akhirnya dia pakai, dia belanja. Terus udah 1 bulan berlalu, dia begitu lagi. Sampai dia nggak sadar kalau dia itu ngambil uang 500.000 itu ternyata cukup gitu. Ternyata sisa duit di tempat dia itu banyak sekali di ATM gitu. Terus dia bilang gitu, kalau untuk ukuran manusia itu nggak masuk akal deh, kata dia bilang gitu. Saya bilang, hebat juga ya Tuhan ya. Saya bilang gitu. Jadi dicukupkan uang segitu. Jadi tabungan dia tetap sekali gitu. Akhirnya dia pergilah suami istri ke Israel. Saya bilang sama anak saya, mau contoh seperti itu, saya mau tiru. Orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu. Orang lain aja Tuhan tunjukin kuasanya, kenapa enggak saya gitu. Saya mau ke Israel gitu. Akhirnya saya praktekkan firman itu gitu. Terus udah gitu, memang setiap orang mungkin begitu. Kalau dapat gaji diambilnya nggak semua, dikit-dikit gitu. Jadi saya juga seperti itu, ambilnya dikit-dikit gitu. Saya perkatakan firman, puji Tuhan Yesus Kristus, luar biasa memang. Saya menerima, saya merasakan gitu. Saya merasakan akhirnya uang itu terkumpul. Bayangin uang itu di ATM saya tiba-tiba ada 60 juta. Sekian tahun. Ada 60 juta. 60 juta itu bisa ke Israel saya. Tapi saya nggak mau ke Israel tiba-tiba. Saya tiba-tiba mau cicil mobil. Bayangin deh, uang saya cuma dapat segitu dari suami 5.500.000 1 bulan. Saya harus cicil mobil. Akhirnya saya bilang sama suami, saya mau ambil mobilio. Emang ada DP-nya? Ada. Saya bilang gitu. Duit dari mana? Ada lah, saya bilang gitu. Saya main arisan, saya bilang gitu. Ya, berbohong saya. Adalah saya main arisan, saya bilang gitu. Akhirnya, dia bilang gitu. Terus kata anak saya, Mami kenapa nggak terus terang aja sih? Nggak apa-apa, gitu. Biar aja, gitu. Saya bilang gitu sama anak saya. Akhirnya, saya di ACC sama suami, ambil mobil. Cicilannya gimana? Cicilannya kamu bayarin, gitu. Saya kan nggak ada. Terus, kamu ngambil mobil buat apa? Buat gereja. Buat gereja, ngambilnya minta sama gua, katanya. Nggak punya otak, gitu. Saya digituin. Terus, ya, abis gimana? Lagi pula nanti kalau anak kita kehujanan, kayak kemarin itu sekolah, kita juga nggak bisa pakai motor. Terus, itu kan mobil ada gunanya banget. Kayak kita ke rumah sakit, anak kita naik motor jam 2 malam. Kan ada mobil lumayan, gitu. Kamu kan nggak bisa diandelin, saya bilang gitu. Akhirnya mungkin dia berpikir, ya juga gitu. Akhirnya di ACC lah dia kredit. Kredit, nggak tahu lah duitnya, bayar cicilannya kayak apa, dia bilang gitu. Bisa lah, pasti bisa gitu. Kamu jangan kayak gitu, gitu. Coba, siapa yang menggerakkan hati suami saya kalau bukan Tuhan? Gitu. Saya percaya banget. Akhirnya,
ambillah kreditan mobil. Bayangin, saya kepikiran DP-nya itu habis loh, duit 60 juta udah habis deh buat DP gitu. Ternyata enggak, DP-nya cuma sekian, ya hanya 40-an. Saya masih ada sisa 20 lagi itu ada sistem diskon DP. Akhirnya saya masih ada sisa uang. Terus saya bersyukur banget. Saya bilang gitu sama anak saya, kita besok punya mobil ya, kita bisa ke gereja nggak naik Grab. Coba bayangin, pas saya ngambil mobil, Grab udah mulai melonjak harganya, udah mulai mahal. Jadi saya pikir, Tuhan baik banget ya, Tuhan izinin, terus Tuhan rubah pikiran saya dari mau ke Israel, sampai saya ambil mobil gitu. Jadi Tuhan rubah pola pikir saya. Saya yakin semua itu Tuhan, bukan kita. Tuhan yang bisa mengotak-atik hati kita, pikiran kita. Akhirnya saya mikir, udahlah, saya bersyukur. Akhirnya saya kasih kabar sama Frankie, sama Devin, Mami udah ambil mobil loh, besok kita nggak usah naik Grab lagi. Iya Mi, Grab udah mahal sekarang. Oh iya ya, ya aduh puji Tuhan. Akhirnya kita nggak pernah lagi naik Grab, kita cuma beli bensin, patungan, terus kita tinggal cari buat makannya. Pulang dari gereja kita sukacitanya kita makan walaupun nggak yang mahal gitu. Ya kita bersukacita lah pada saat itu. Jadi itulah, saya itu menerima kebaikan Tuhan itu luar biasa banyak gitu. Jadi saat sekarang saya hanya memperkatakan firman. Jadi saya ajarkan anak-anak untuk memperkatakan firman. Kalau lagi sedang susah, saya bilang perkatakan firman. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Gitu. Udah, itu aja. Gitu, baca itu. Jadi hari-hari kami ya cuma memperkatakan firman setiap mau tidur, kayak anak SD deh. Bayangin saya ngajarin anak saya berdoa Bapak kami. Doanya Bapak kami di surga. Habis doa Bapak kami, kita bergandengan tangan tuh, kita baca firman. Kita menghafalkan firman gitu. Sampai anak saya sudah menghafalkan firman 22 firman. Sampai dia bilang gini, Mi, ada lagi nggak gitu. Jadi setiap malam kita baca firman, hafalin firman kayak anak SD. Jadi udah hafalannya udah 22 gitu. Saya juga ikutan. Jadi untuk teladan buat anak-anak saya ikutan gitu. Saya bilang gitu. Karena model anak-anak itu untuk baca firman itu susah, untuk buka Alkitab itu susah. Jadi satu-satunya jalan ya begitu, saya bikin seperti itu gitu. Jadi itulah kehidupan saya sehari-hari sampai hari ini. Saya ditinggal sama suami. Dia pergi mengatakan bahwa kita sudah nggak satu akidah, bahwa saya meninggalkan kalian untuk Tuhannya, ya nggak apa-apa gitu. Dan dia bilang, semua saya kasih sama kamu, rumah, mobil gitu. Tapi anak saya kasih sama kamu, saya nggak perkarain, dia bilang gitu. Tapi iman saya nggak mau kasih ke kamu. Cuman itu bilangnya sama saya gitu. Ya selama perjalanan hidup kami, padahal suami sering sakit ya, sering sakit asam urat. Terus saya doain sembuh pakai minyak urapan. Selalu kalau dia sakit nih, doain aku kakinya. Akhirnya sembuh. Terus DBD 2 kali, saya kasih perjamuan, sembuh. Bukan sembuh sih, trombositnya nggak turun gitu. Jadi sebenarnya suami sudah merasakan sih, tapi dia setia sama Tuhan ya nggak apa-apa gitu. Jadi dia pergi untuk Tuhannya, dia bilang bahwa kita sudah nggak sama-sama lagi, bahwa kita sudah nggak sejalan. Ya udah nggak apa-apa, tapi saya tetap bertanggung jawab sama kalian dan gitu. Saya bilang iya makasih ya Pi gitu. Tuhan Yesus mengasihimu gitu. Iya sama-sama gitu. Jadi ya saya nggak tahu apa yang ada di pikirannya, karena dia bergaul sama teman-teman bahwa selama ini hubungannya sama kami itu kalau beda agama berzina. Itu bawa sial. Menurutnya seperti itu. Tapi
ya nggak apa-apa lah. Artinya saya sudah mulai bisa menguasai hati saya sendiri, menguasai diri saya sendiri, sambil saya sendiri belajar belajar firman Tuhan, belajar untuk beradaptasi sama lingkungan yang berbeda. Seperti itu aja. Ya banyak sih jiwa yang saya merasa ya bukan saya menangkan Tuhan lah. Tuhan pakai saya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi Tuhan memakai mulut saya dan anak saya. Anak saya yang tadinya ke gerejanya biasa-biasa saja, yang tadinya baca firman-Nya biasa-biasa saja, sampai sekarang menjadi bukan biasa-biasa, luar biasa. Anak saya yang perempuan begitu fanatik untuk agamanya sendiri, tapi untuk lingkungan dia enggak, dia baik. Untuk dia bahkan bisa dijadiin teman curhat buat teman-teman muslimnya. Ya buat dia agama saya untuk saya gitu. Kalau teman-temannya itu ya saya hanya sekedar mengasihi kepada sesama gitu. Dia seperti itu. Jadi prinsipnya ya nggak boleh membenci, itu aja. Jadi kalau mereka membenci, kita nggak boleh gitu. Anak saya selalu bilang kayak gitu. Mulai membuka diri sampai akhirnya anak saya sempat berteman sama saksi Yehova. Terus tumbang. Anak saya sempat tumbang juga. Berteman sama saksi Yehova, dibilangin Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu nabi, dikasih-kasih ayat-ayatnya. Sampai dia pulang, dia tanya sama saya, Mami, emang benar Yesus itu bukan Tuhan? Siapa bilang? Yesus itu Tuhan. Saya bilang gitu. Mami bisa buktiin ayatnya. Ada di Yohanes. Saya kasihin semua ayatnya. Saya buka-bukain, kasih dia. Di situ dia sadar, dia langsung nangis lagi, minta maaf sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Sempat ragu. Sempat nggak percaya gitu. Terus akhirnya dia kasih ayat itu ke saksi Yehova. Saksi Yehova itu nggak mau nerima. Akhirnya tetap mereka berteman. Tapi anak saya dikasih Alkitabnya, berteman chat-chat di WA, tapi selalu ngajak bertemu, anak saya udah nggak mau. Tere, kita ketemuan yuk, kita bahas firman. Maaf, saya nggak ada waktu, saya kerja. Terus apa yang mau dibahas ya Kak? Karena kita udah berbeda. Kakak itu percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi saya percaya Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Esa gitu. Jadi kita sudah berbeda. Untuk apa dibahas lagi? Nggak perlu gitu. Kalau kakak mau berteman ya kita berteman aja. Gitu sampai anak saya bilang gitu. Jadi nggak usah nggak usah bahas firman, dia bilang gitu. Nggak usah bahas Alkitab. Alkitab kakak sama saya sudah berbeda. Seperti itu. Jadi anak saya lebih bijaksana lah ketimbang saya gitu kalau menghadapi orang-orang seperti itu gitu. Anak saya pun bekerja terasa sih dia bekerja diberkati. Dia bekerja ngajar. Tadinya ngajar di satu tempat. Kemudian sempat nggak bisa gereja hari Minggu. Saya marah banget. Kerja apa sih, Ca? Orang Kristen nggak bisa ke gereja. Yang punya orang Kristen tapi Minggu masih buka aja gitu. Nggak bisa, Mi, karena itu di mall ngajarnya. Jadi nggak bisa buka tempat ngajarnya di mall. Jadi harus buka terus. Mami nggak terima yang kayak begini nih. Gitu. Kamu itu boleh bekerja dari hari Senin sampai Sabtu, tapi kan Minggu harus ke gereja gitu. Saya protes terus, pulang malam saya protes. Terus akhirnya anak saya tuh sebenarnya stres ngeliat saya, protes terus. Akhirnya dia bilang, udah Lami, aku bekerja, Aicha bekerja ini biarlah hanya untuk Tuhan gitu. Bagaimana untuk Tuhan kalau nggak ke gereja gitu? Kamu pakai logika dong gitu. Saya sampai ngomong seperti itu. Terus akhirnya dia bilang, ya kita berdoa aja. Tiba-tiba dia bilang, pas pandemi gajinya mulai turun. Terus udah gitu, Eca
keluar aja ya, dia bilang gitu. Ya udah, keluarlah gitu. Padahal bayangin, waktu itu pandemi loh, pandemi, uang dari suami juga nggak sedang baik. Kalau dia berhenti kerja, walaupun sebenarnya dapat gaji walaupun dikit gitu, kita itu seperti orang nggak percaya, kerja dikit cukuplah gitu. Udahlah buat teman nambahin gitu kan, kondisinya lagi nggak baik ini gitu. Terus akhirnya pas dia bilang, Eca berhenti aja ya. Tiba-tiba mulut saya bilang, oh ya udah berhenti aja. Saya tiba-tiba ngomong juga, ya udah berhenti aja gitu. Akhirnya berhentilah gitu. Puji Tuhan nggak sampai nganggur 1 bulan, nggak sampai 1 bulan. Sempet kita bilang, nanti kalau Eca nggak kerja, gimana ya pengeluaran kita, pemasukan kita? Biarin aja Tuhan lah yang atur, kita nggak usah pusing lah gitu. Kan Tuhan bilang, dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepadaku, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kan firman-Nya sudah ada. Yang penting kita hidupnya benar. Kita cari kerajaan Allah. Ya sudah, tinggal sisanya Tuhan yang bekerja gitu. Tuhan yang berkarya gitu. Akhirnya seperti itu, sudah kita diam. Tiba-tiba ada perusahaan manggil anak saya kerja. Ngajak kerja sama. Anak saya mau. Akhirnya sampai hari ini terpelihara, sangat-sangat terpelihara, puji Tuhan gitu. Walaupun kondisi suami saya kurang baik-baik aja, tapi anak saya dibikin baik. Adalah Tuhan punya cara Tuhan untuk saya tidak kekurangan, karena Tuhan tahu hidup kita itu bukan yang begini-begini aja. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Satu hal, saya tidak pernah loh berdoa itu, dulu saya kalau berdoa itu kerjaannya minta melulu sama Tuhan. Tuhan tolong saya nggak punya ini, saya tolong gaji saya dikasihkan suami saya, tolong anak saya begini, tolong, minta, melulu minta. Nggak pernah loh, saya itu mengucap syukur aja sama Tuhan, saya nggak pernah. Padahal saya ngerti firman, coba. Pas belakang-belakang ini saya baru ngerti. Bukan karena sudah mengucapkan firman, memperkatakan firman, saya mungkin rada dirubah. Saya sadar banget saya itu berubah. Karena perkatakan firman terus, saya merasa saya berubah loh. Saya berubah. Jadi kalau berdoa itu cuma Bapa kami, terus saya bilang, Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kasih karunia, buat damai sejahtera, kasih anugerah, sukacita, kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya selalu bilang gitu, terima kasih Tuhan buat kesehatan, kasih sayang, cinta, pengampunan, keberuntungan yang Tuhan berikan kepada saya. Semua yang saya terima bukan kebetulan. Saya selalu bilang itu. Semua yang saya terima adalah anugerah Tuhan Yesus Kristus, saya bilang gitu. Sampai saat ini, saya sebenarnya sakit hati diperlakukan sama papinya anak-anak seperti ini. Tapi saya kembali lagi, saya bilang sama Tuhan, saat mata saya sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Nggak pakai lama. Saat lambung saya sakit, Tuhan sembuhkan nggak pakai lama. Saat sendi saya sakit, Tuhan sembuhkan nggak pakai lama. Jadi, saya percaya hati saya pun Tuhan akan sembuhkan nggak pakai lama gitu. Saya cuma bilang gitu. Saya melepaskan pengampunan, walaupun sangat sulit sekali, sulit banget. Saya lepaskan pengampunan buat suami saya, buat saudara-saudara. Saya sakit itu, kalau saya sakit lambung, saya cuma memperkatakan firman. Saya cuma memperkatakan firman, setiap pemberian Tuhan, setiap pemberian Tuhan, setiap pemberian dari, saya perkatakan firman, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang baik datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saya pegang sendi saya,
Saya pegang lambung saya cuma berkatakan firman, oleh bilur-bilurnya, aku telah sembuh. Saya cuma bilang gitu. Saya nggak pernah lagi percaya dokter. Saya nggak pernah lagi pakai obat dokter. Anak saya juga seperti itu. Jadi saya hidup sekarang mau pakai firman. Dari hal yang kecil, saya mau pakai firman. Semua, kalau kita dalam keadaan lagi nggak baik, saya cuma bilang pakai firman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus Kristus kuasai pikiranku, kuasai hatiku, kuasai jiwa, tubuh, dan rohku. Setiap kali saya ada hal-hal yang tidak mengenakan badan saya cuma mengatakan seperti itu. Karena setiap hari kita nggak pernah enak. Nggak pernah enak, percaya deh. Hari-hari itu nggak pernah enak. Nggak pernah yang gimana ya, yang los-los aja. Kita semua pasti ngalamin lah. Kita semua pasti ngalamin. Nggak pernah ada yang satu hari kita enak. Nggak ada. Mesti setiap hari ada aja persoalan. Ada aja yang bikin kita nggak enak. Mungkin itu berita, mungkin itu perkataan orang lain, mungkin itu penghakiman, ada aja. Satu hari itu nggak pernah lewat, pasti ada. Tapi itu yang saya perkatakan. Kuasai hatiku ya Tuhan, kuasai pikiranku. Jadi saya orang lain mau ngomong apa kek, semua mau ngomong apa kek, saya sudah nggak pikirin. Terus dari pergaulan, kita sudah nggak mau lagi bergaul sama teman-teman yang hura-hura. Teman-teman yang hura-hura artinya yang hari-hari maunya ke mall, hari-hari maunya ketemu teman-teman melulu, jalan-jalan terus. Itu sudah nggak mau lagi. Itu sudah otomatis. Entah. Saya sih percayanya firman itu sudah hidup di kehidupan saya. Jadi hari-hari sudah bersyukur begini. Saya sampai anak saya bilang, teman saya sekolah SMA, teman saya sekolah SMP, teman saya kuliah, semua pada bilang, lu betah ya di rumah ya? Ih, betah banget gitu. Hari-hari cuma dengerin khotbah, lu betah banget ya? Betah, aku betah banget. Jadi hari-hari yang saya jalani itu, saya dengar khotbah dari berbagai pendeta. Walaupun saya pergi satu gereja, yaitu gereja Tiberias, saya tetap mendengarkan khotbah kayak Bapak Yusuf Mandubulu. Saya selalu dengerin kesaksian-kesaksian. Kalau saya dengerin kesaksian, saya sukacita banget. Ya Tuhan Yesus, mereka seperti saya gitu. Saya seperti mereka gitu. Kalau saya dengar kesaksian Syafruddin Ibrahim, semualah MKC saya dengerin semua dari pendeta-pendeta yang khotbah, dari segala kesaksian saya semua dengerin. Itu fungsinya cuma untuk menguatkan saya, menjaga iman saya gitu. Walaupun yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus, tapi setiap orang makan pasti ada tambahan, ada lauk gitu, ada tambahannya gitu. Jadi kita nggak bisa terima makanan dari satu gereja kita sendiri, mungkin dari gereja kita sendiri ada yang kurang, yang nggak ada di gereja tempat lain, di tempat lain nggak ada yang di gereja tempat lain lagi gitu. Jadi kita nggak apa-apa. Saya kadang orang bilang nggak boleh pindah-pindah gereja. Kalau saya nggak pindah-pindah gereja. Saya prinsipnya seperti ini. Kita boleh bertamu. Kita mau kemana aja kita boleh. Tapi kita harus pulang ke rumah kita, tidur di rumah kita. Artinya kita boleh ke gereja mana aja, tapi kita tetap ke gereja kita untuk mendengarkan firman. Kita nggak boleh, misalkan kita satu gereja aja, terus kita gereja yang lain kita abaikan. Karena setiap gereja itu benar. Kalau menurut saya, setiap gereja itu benar. Karena yang percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, itu gereja benar. Gitu. Kalau gereja yang tidak percaya Yesus Kristus Tuhan, itu baru dipertanyakan. Itu prinsip hidup saya seperti itu. Jadi kita boleh ngambil ilmu dari mana aja. Kita boleh kuliah kemana aja. Kalau memang harus kuliah ke Malaysia, kenapa enggak? Tapi tuh pulangnya ke Indonesia.
Kalau kita harus kuliah ke Singapura ya nggak masalah. Toh kita pulangnya ke Indonesia. Gitu. Seperti itu pemikiran saya. Jadi saya ingin dekat sama teman-teman seiman hanya itu. Jadi untuk menggali. Tapi kalau untuk belajar kayak misalkan saya kesaksian-kesaksian orang-orang Muslim yang di Pendeta Yusuf Mandubulu, saya perhatikan yang ayat-ayat kadang-kadang ada gitu, Al-Quran gitu. Saya suka catat, saya suka buka, saya lihat, oh iya, seperti itu ya gitu. Udah, jadi seperti itu aja. Jadi artinya kita nggak boleh lepas dari ilmu yang lain. Kita harus tetap mencari kerajaan Allah. Kita harus haus terus, harus lapar terus, harus pengen cari lagi, pengen cari lagi, pengen gali lagi, pengen gali lagi. Makanya saya ikut ministry 100 itu seperti nyaman gitu. Nyamannya eh, ini kan nggak ada yang di gereja saya. Kalau di gereja saya itu kan nerimanya cuman firman yang sebait dua bait gitu kan. Kalau ini kan kita kupas, misalkan perjanjian lama tentang kejadian, kita kupas sampai hari ini begini-begini. Jadi itulah yang saya petik hasilnya gitu. Jadi hidup saya sekarang ini sudah bukan saya lagi, tapi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sangat sangat luar biasa. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk bersaksi. Kesaksian saya hanya seperti ini. Kalau menceritakan kebaikan Tuhan di keluarga saya itu, anak-anak saya mesti nangis. Saya itu nggak usah nangis untuk apa-apa. Saya cuma bangun tidur, bilang, Tuhan Yesus baik. Saya itu sudah sedih. Saya sudah nangis. Saya setiap kali mau bilang, Tuhan Yesus itu baik. Dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus baik. Saya itu pasti nangis. Saya cuman air mata saya keluar kalau saya bilang, Tuhan Yesus baik ya, gitu. Saya pasti nangis. Saya nggak bisa. Memang Tuhan Yesus baik buat hidup saya. Baik sekali. Puji Tuhan, saya berdoa semoga anak saya yang kecil-kecil bisa ambil keputusan. Karena kita sepakat komitmen sama papinya. Kita nggak boleh maksa anak-anak kita yang kecil 2 itu. Saya minta sama kamu, jangan paksa mereka berdua. Biarkan mereka menentukan pilihannya. Kalau ke gereja, dia nggak suka sebenarnya anaknya dibawa ke gereja. Tapi saya bilang, kalau nggak dibawa ke gereja, mau dibawa kemana? Toh sekolahnya, anak saya sekolahnya sekolah Islam. Sekolahnya sekolah Islam, pelajarannya Islam. Jadi biar mereka memilih setelah dewasa. Ini mungkin pergumulan antara saya dengan papinya. Mungkin papinya berdoa juga agar anaknya mau ikut dia. Saya juga berdoa seperti itu. Ya kembali lagi, saya bilang ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan Tuhan dilimpahkan atas saya. Seperti itu aja. Karena berkat yang terbesar yang Tuhan berikan adalah jiwa kita. Jiwa kita dipilih sama Tuhan itu berkat yang paling terbesar. Kita bisa dipilih. Artinya kalau kita dipelihara sama dia. Itu berkat yang paling besar. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi saya berharap anak saya mendapat berkat yang terbesar dari Tuhan. Bukan mereka yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Kalau ada orang yang nggak bisa percaya Tuhan Yesus Kristus, ya memang Tuhan tidak memilih. Gitu. Jadi supaya Tuhan memilih, ya kita harus membuka hati, rendah hati, dan mau mendekat kepadanya. Supaya kita diangkat jadi anaknya. Gitu. Kalau kita pengen diangkat sama orang kaya, atau seorang raja mau diangkat jadi anaknya, kita memang harus rendah hati, harus mendekatkan diri sama dia,
supaya kita mau diangkat. Kalau untuk berharap kita mau jadi anaknya nggak bisa, karena dia yang punya segala-gala. Kalau logika saya seperti itu, berpikiran saya seperti itu. Jadi kalau memangnya saya hari ini dipilih sama Tuhan, anak saya dipilih, atau kita semua dipilih sama Tuhan, memang Tuhan sayang sama kita. Memang Tuhan kita adalah Raja, orang Tuhan yang kaya, yang sanggup untuk memelihara kita. Dia berani memilih kita, dia pasti bisa memelihara kita. Itu prinsip saya. Gitu. Memberkati. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Biarlah semua kita diberkati oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, dan mereka yang belum percaya, masih ragu-ragu, mereka kiranya percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.